Kita yang berbahagia pagi ini kita sudah diajak bersuka cita bersama Adela ya. Eh, yang sudah hadir di sini Ketua PDIP Kabupaten Tangerang Bapak Irfan Shah SIP MSc. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai tema kita yaitu COVID, pilkada antara COVID dan ancaman kebinekaan. Sebelum itu ada info lagi yang akan disampaikan oleh Dr. Asyong. Oh iya, acara kita ini kerjasama antara antara Tirta TV dan Pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, dan Dr. Asyong sebagai litbang ya, makanya ngingetin. Ya, itu perlu. Kalau saya ketua DPP. Ya, silakan. Thomas ketua DPP. Ya, ini ada informasi yang terbaru yang dari KPU. Ya, Arief Budiman menyampaikan bahwa data calon yang dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test, laporan sampai dengan hari ini jumlahnya itu per tanggal 4 ya. Per tanggal 4 itu mencapai 60 calon dinyatakan positif COVID-19. Jadi calon yang mengikuti kontestan untuk pilkada ini ternyata positif ada 60 calon. Iya, 60 calon dinyatakan positif COVID. Nah, ini merupakan pendapat kata Arief Budiman dari rapat kerja Komisi 2 di DPR RI. Ketua KPU Nasional. Ya, Ketua Nanti KPU Nasional. kita akan perbincangkan dengan ketua partai di sini yang sudah hadir. Nah, ada ancaman kebinekaan juga yang mengancam pilkada sejak 2017 ya, pilkada DKI. Nah, kita tentu PDIP sebagai partai nasionalis dan pemenang pemilu ya, pemilu pilpres sebenarnya. Kiat-kiat apa ini mengenai COVID ini? Karena banyak juga calon yang mengikuti kontestasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gimana Pak Ketua? Iya, sebelumnya memang pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelum-sebelumnya. Mungkin maskernya boleh dibuka ya? Oke. Supaya jelas. Oke, ya, baik. ikut protokol kita. Oke, baik. Sekarang sudah ya? Sudah. Oke. Jadi memang ini kondisi yang tidak biasa ya, abnormal. Karena memang kondisi pelaksanaan pilkada sekarang ini di tengah pandemi COVID. Nah, ini yang menyebabkan tahapan-tahapan dan pelaksanaan penyelenggaraan ini harus benar-benar dilakukan secara cermat. Nah, kita tahu bahwa pelaksanaan pilkada 2020 ini sebenarnya sudah ada penundaan. Waktu itu harusnya bulan September ya, kalau nggak salah. Kemudian ada Perpu nomor 2 dilakukan penundaan sehingga dilaksanakan tanggal 9 Desember nanti. Memang banyak pihak juga yang menyaksikan pelaksanaan pilkada ini akan berjalan sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pemilu kada itu sendiri. Bagaimana melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, kemudian di tengah pandemi COVID ini tentunya akan banyak ancaman-ancaman menurunnya kualitas pemilu kada. Maksudnya apa nih menurunnya kualitas ini? Orang nggak datang ke TPS, tidak. Salah satunya seperti itu. Kita lihat saja ketika pelaksanaan pilkada sebelum-sebelumnya di kondisi yang normal, tidak ada pandemi COVID, partisipasi pemilih aja agak menurun ya. Nah, apalagi ketika nanti pelaksanaan di 9 Desember. Nah, ini sekarang kita lihat kurvanya kan sekarang mulai menaik nih. Sekarang di Indonesia ini positif COVID ini sudah menembus 200.000. Ya, yang meninggal itu sudah 8.800 orang. Walaupun yang sembuh banyak ya. Yang betul, memang tingkat kesembuhannya tinggi juga, 70%. Ya, 150 ribuan. Tapi kan kalau kurvanya ini naik terus, kita juga khawatir ya. Apalagi sekarang sudah mulai tahapan sudah mulai berjalan. Kemudian kita lihat saja kemarin tahapan pertama, ketika pendaftaran calon itu orang susah menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa menerapkan jarak 1 meter? Kemarin kita lihat iring-iringan orang untuk mendaftar di KPU. Nah, itu kita khawatirkan juga nanti
pada daerah-daerah tertentu mungkin partisipasinya menurun, mungkin karena orang takut untuk keluar. Itu meskipun sudah ada aturan yang dibuat sedemikian rupa oleh KPU ya, diatur di dalam PKPU nomor 6 tuh, tahun 2020, bagaimana orang yang misalnya terindikasi positif COVID tapi dia harus tetap mencoblos, itu sudah diatur memang. Tapi dengan kondisi yang seperti ini kita khawatir akan terjadi penurunan partisipasi pemilih. Nah, itu salah satunya. Berarti ini mengancam juga ya sistem demokrasi kita jadi terancam ya. Betul. Ya, Kan kita ingin COVID. sejatinya penyelenggaraan pemilu itu kan bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat melalui rakyat pemilihan. yang coblos memilih, Rakyat memilih. tapi dengan berkurangnya Berkurangnya itu lalu bukan berarti kualitas pemilunya tidak maksimal ya, tapi kita kan tujuannya bagaimana kedaulatan ini berjalan dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas, kan begitu. Nah, bagaimana bisa berkualitas sementara ada ancaman lain di situ, selain partisipasi pemilih menurun dan juga ada ancaman money politik di situ. Ketika COVID ini berlangsung lama, kemudian banyak PHK terjadi, kemudian orang susah bekerja, akhirnya uang ketika ditawarkan jadi menarik sekali. Ya, kita lagi butuh uang. Kemudian ada kontestan yang menawarkan uang. Sehingga terjadilah money politik. Dalam kondisi normal saja money politik itu pasti ada. Apalagi tidak. Berarti ini antara hak demokrasi, hak hidup, hak perekonomian, hak kesehatan. Betul. Ini tantangan yang berat bagi kita semua. Ini tantangan yang berat sampai di situ Pak Ketua. Sahabat Tirta Radio yang berbahagia, ya pagi ini kita ada di acara musik dan info. Sahabat Tirta juga bisa berpartisipasi menghubungi kami di lewat WhatsApp, bisa di 0896 1828 7890 ya. Atau hanya begini kan, selain menurun karena takut, tapi pada euforia pendaftaran calon calon kontestasi, mereka rame-rame dan itu dikhawatirkan menjadi kluster baru. Iya, Nah, betul. itu bagaimana itu tanggung jawab partai gitu? Iya, sebenarnya kan ini tanggung jawab kita semua ya, dan memang agak miris juga ketika kita ingin mewujudkan sebuah pemilu yang baik, tapi juga dalam kondisi COVID seperti ini kita harus berjuang melawan COVID. Sementara realitas di lapangannya agak sulit untuk diterapkan protokol kesehatan. Nah, kita lihat ketika pendaftaran kemarin itu banyak orang yang sulit menerapkan, berbondong-bondong. Dan kita lihat di situ kebanyakan memang partisipasinya dari tim suksesnya para calon, bukan masyarakat pemilih ya. Tapi memang wajar mungkin ya, karena ini dianggap sebagai pesta demokrasi di daerah masing-masing. Gitu. Tapi yang tidak wajar, yang tidak karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Betul. Dan pada saat rapat kerja antara Mendagri dengan KPU dan Komisi 2, saya pernah melihat live streamingnya di YouTube. Mendagri sudah menegaskan bahwa akan ada sanksi dan punishment terhadap para calon yang tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Tapi pertanyaannya itu bisa nanti nggak diterapkan itunya? Iya. Itu jadi pertanyaan gitu. Punishmentnya Itu dia, itu Kan yang ribut nanti sulit bisa. ukurannya. Berapa berat sanksinya ini kan begitu? Apakah sampai harus mendiskualifikasi calon atau tidak kan begitu? Apalagi kalau Mendagrinya itu dianggap pro kepada salah satu partai tertentu. saya baca dari Nah, ini kan jadi bermasalah nih. Saya rasa pemerintah semua penyelenggara dalam posisi di tengah, tidak memihak kepada salah satu kontestan. Saya yakin seperti itu, meskipun kemarin sempat ramai ketika Mendagri memberikan apresiasi kepada para kontestan yang benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan. Itu dianggap pro. Padahal kita sebenarnya ya harus memberikan apresiasi. Saya juga memberikan apresiasi kepada Mendagri yang memberikan apresiasi kepada para calon yang menerapkan protokol kesehatan. Itu memang harus dilakukan seperti itu. ada punishment. Ada punishment dan ada reward juga. Ada info dari Bambang Susetyo, ketua MPR kita, katanya batalkan hasil pilkada bila langgar protokol COVID-19. Wah,
Luar biasa ini. Ini agak ekstrim. Ketua MPR Bambang Susatyo, Bamsud, mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan hasil pemilihan kepala daerah yang terbukti melanggar standar kesehatan COVID-19, mengingat masih tingginya tingkat penyebaran. Oh, ini maksudnya membatalkan diskualifikasi. Kualifikasi. Ulang atau gimana nih kalau mau Ya, diterapkan ini? memang tidak ada aturan jelas untuk Iya, itu ya. betul. Tadi saya katakan tidak ada sanksi yang tegas. Apakah itu didiskualifikasi atau hanya peringatan administrasi. Iya. Nah, memang agak riskan kalau misalnya sampai diambil keputusan mendiskualifikasi calon dengan Iya. kondisi seperti ini. Iya, Akan betul. bisa terjadi konflik Chaos juga ya. chaos Iya, antara iya. masyarakat pendukung. Iya. Nah, ini justru akan menjadi klaster baru lagi ketika ada konflik sosial sehingga penyebaran makin mudah kan begitu. Baik, Iya. makin seru nih kelihatannya Pak Syong nih. Ya, sahabat Tirta Radio, Anda bisa menghubungi kami jika ingin bertanya. Ada Ketua Partai PDIP Kabupaten Tangerang di sini, Ketua Bapak- DPC ya? Ketua DPC, sorry. Bapak Irfansah, mungkin bisa menjawab apa pertanyaan sahabat Tirta. Sudah ada yang masuk lagi lewat Facebook. Ini ada Iman Silase. Oh, Iman Silase Oh. mantap katanya, sedang Mantap ya, menonton. sedang Ini menonton. kayaknya Ya, kadernya terima Pak kasih. Ketua ini. Ya, itu ada Amaran Amaran Gulo. J. Gulo. Luar Ya, biasa. luar biasa. Terima Oh, kasih. Kadernya Pak Ketua juga Ya, bravo katanya lagi tuh Bravo. dari Asimia Mina iya. Andros. Ya, Bravo. bravo. Terima kasih. Ya. Sahabat Tirta, di sini juga ada kartu Sahabat Tirta ya dari Ya. radio dan TV Tirta televisi yang bisa Anda miliki. Kartu ini multifungsi, selain bisa buat parkir, buat belanja, Bisa minum kopi juga ya. bisa minum kopi dan dapat diskon. Iya. Kemarin kami sudah Sudah coba ya. dipraktekkan, sudah dipraktekkan. Sudah praktekkan. Tadi malam Ya. habis siaran kami Ya. ke Kahpe Kopi di 30%. 30%. Luar biasa. Luar biasa. Habis ini gratis kan. 50%. Ini Januar, terima kasih ya sudah komitmen juga untuk kerjasama di Tirta, sahabat Tirta. Jadi sahabat Tirta mungkin bisa di closing nih kartunya. Nah, ini dia kartu sahabat Tirta diskon. Mungkin nanti lagi mungkin kurang sudah ya. Oke, sebelum lebih jauh saya ingin bertanya begini, Pak Ketua. Selain ancaman COVID, kita juga tadi kebinekaan ya, adalah orang yang memanfaatkan, dan sekarang sepertinya mantan-mantan juga ingin menggoyang, bahkan katanya mau menurunkan pemerintahan ini. Mungkin dari chaosnya itu nanti ada penyusup-penyusup. Tapi sebelum dijawab, kita akan menikmati satu lagu dulu dari Yura Yunita. Ya, selamat pagi sahabat Tirta. Ya, masih di sini di acara musik, dan info. Ya, saya ada di sini hostnya. Ada Pak Thomas Gunawan dan saya sendiri dengan Asyong Varian Munte. Ya, dan tamu kita Pak PDIP Irfansyah. Ya, Irfansyah ya. Yes. Irfansyah. Ya, beliau adalah Ketua DPC Kabupaten Tangerang. Betul, betul. Oke, iya. Nah, tadi kita sudah memulai pembahasan kita yang begitu menarik ya. Ini ada lagi info Pak Thomas ya, itu terkait dengan ini penutupan gereja di tengah bangsa dan negara sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Ya, masih ada saja ulah segelintir orang yang tidak peduli dan anti toleransi dengan melarang saudara-saudara beribadah. Ya, itu terjadi kemarin Minggu 13 ya, itu kemarin baru saja Masih bulan September ini ya. Ular Pemuda mendemo ibadah live streaming itu di HKBP Perum Kota Serang Baru Cikarang Selatan. Nah, pendemo tersebut membubarkan ibadah. Mereka memaksa kehendak untuk membubarkan dan mengganggu ibadah yang sedang berlangsung dengan protokol kesehatan dengan memasang speaker masuk sampai ke dalam gereja tersebut. Nah, ini ternyata ada ancaman COVID
dan ancaman kebinekaan. Iya. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak? Jadi ada dua ternyata yang paling krusial nih, khususnya di dalam pemilihan kepala daerah ini ya, gitu ya di Tentu wilayah kita begitu. Kita berharap kepada partai-partai nasionalis ini yang bisa Menetralisir lah ya. menetralisir, gitu. Gimana kalau Iya, PDIP sendiri? memang di setiap hajat besar ya, Iya. pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif, Iya, maupun pemilu kada, ada penyakit-penyakit musiman. Oh, penyakit musiman Iya, ya. penyakit musiman yang Bahaya akan laten. muncul. Bahaya laten. Biasanya ketika pelaksanaan pilkada itu akan muncul isu-isu dari kelompok-kelompok primordial dan kelompok-kelompok yang memang intoleran, Iya. menggunakan isu-isu berbasis agama untuk menyerang calon kontestan lainnya. Di Iya. samping itu memang sebelumnya juga banyak juga memang dari kelompok-kelompok intoleran ini yang memang merasa benar sendiri. Ini yang kita sangat sayangkan dan keprihatinan kita yang mendalam. Iya. Bahwa sejatinya bahwa negara ini berdiri bukan atas satu kelompok golongan tertentu. Iya. Ini atas kebesaran jiwa para founding father sehingga kita bisa berdiri sampai sekarang. Founding and mother. Founding father dan founding mother. Iya, iya, betul. Kalau father and mother. Kalau tadi dari Cikarang Iya. gereja ditutup, di Lampung ada ulama yang ditusuk ya. Iya. Ini sangat, ini belum lama kejadian juga, malah ulama Pak Syekh Ali Jaber juga ditusuk juga. Iya, di Lampung. Nah, meskipun kita belum tahu motifnya ya, Motifnya. ini yang menjadi keprihatinan kita mendalam. Apapun itu sebenarnya kita ini sebagai sebuah bangsa harus benar-benar mendudukan bahwa kita ini semua bersaudara. Semua punya hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, tapi itu biasanya paradigma itu hanya sampai di tatanan elit begitu. Kenapa ini tidak bisa mengerucut sampai ke akar rumput ya? Sehingga akar rumput ini yang mudah untuk dibakar nih. Gitu. Apakah kegagalan partai atau Kegagalan kita Iya. bersama barangkali Semua ya, semua punya tanggung jawab yang sama. Begitu juga partai politik. Iya. Partai politik ini punya fungsi, mereka fungsi melakukan sosialisasi politik, Iya. kemudian agregasi, artikulasi, dan juga menjadi jembatan antara pemilih dengan para penguasa dalam tanda Iya. kutip pemerintah ya. Nah, berarti partai politik sebenarnya yang paling mumpuni nih begitu ya dibandingkan seperti kami Betul. masyarakat biasa untuk mendorong pemerintah menegakkan keadilan itu gitu ya bagi Betul, seluruh rakyat Indonesia. Betul. Khusus untuk PDI Perjuangan ya, saya Iya. karena saya dari PDI Perjuangan yang berbasis ideologi Iya. Pancasila, selalu mengedepankan itu kebinekaan. Iya. Bagaimana kita bisa mengawal kebinekaan ini benar-benar bisa dijalankan di seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan suku, agama, warna kulit. Iya, Kita iya. bisa melihat dalam perjalanan rekam jejaknya PDI Perjuangan ada di beberapa tempat, di Bogor juga ada penutupan Iya. gereja. PDI Perjuangan selalu yang terdepan untuk membela kelompok-kelompok minoritas gitu. Iya, iya. Kita memang tidak membeda-bedakan suku agama. Iya. Siapapun punya kesempatan yang sama dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. siapapun punya kesempatan yang sama dijamin Undang-Undang Dasar. Betul. Pak Ketua, saya ada pertanyaan karena kebetulan saya pernah menginvestigasi dan Iya. terjun ke lapangan Iya. mengenai kekurangan guru agama Kristen. Sampai dulu viral itu murid-murid yang agamanya Kristen, mereka belajarnya di emperan, nggak ada. Nah, tapi sebelum menjawab itu, sebagai ketua DPC ya, ketua DPC Iya. tentu ada nggak berkait dengan teman-teman di fraksi DPRD kabupaten begitu, yang maksudnya punya nggak pengaruh ke sana untuk menentukan kebijakan? Kalau dulu saya kenal ketua DPC, kebetulan dia ada di DPR, Iya, iya. DPRD maksudnya dia punya kewenangan gitu. Bagaimana Iya, kalau sangat mungkin kan DPR itu kan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Iya. Nah, kebetulan di Kabupaten Tangerang PDI Perjuangan itu sebagai pemenang memiliki ketua DPRD yang tentunya juga bisa mempengaruhi setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Jadi Kabupaten Tangerang ketua DPRD kabupatennya dari PDI PDIP? Perjuangan, betul, Oke. betul. Dan itu bisa dilakukan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah bagaimana merumuskan kebijakan yang pro masyarakat
artinya seluruh masyarakat bisa merasakan itu. Kita kan nggak kenal nih Iya. ketua DPRD-nya. Mungkin Iya. nanti sewaktu-waktu kita undang juga jadi Kita diskusi. Iya, boleh. Cuman boleh. kebetulan ini kenal sama ketua DPC-nya. Iya, Misalnya ada aspirasi dari masyarakat. Contoh tadi Iya. kekurangan guru. Apakah ketua DPC juga bisa memasukkan? Karena isunya begini, saya Iya. sudah pernah investigasi sampai ke kalau Dirjen Agama Kristen di kabupaten itu provinsi pembimas Kristen. Iya. Saya minta izin dan saya sebagai penyuluh agama non PNS waktu itu ada SK-nya Iya, iya. 2 tahun. Jadi saya bisa menginvestigasi. Ternyata regulasinya berbenturan. Katanya kalau di sekolah negeri itu di bawah Diknas, Disdik. Ya, jadi apa itu Disdik? Dinas Pendidikan Kabupaten. Tapi kalau guru agama itu di bawah Departemen Agama yang dalam hal ini pembimas Kristen. Jadi saya mau masuk ke negeri nggak usah dibayar, saya volunteer waktu Iya, itu. iya. Harus izin dari Dinas Pendidikan. Padahal guru agama harusnya dari Departemen Agama. Regulasinya berbenturan. Nah, maksud saya apakah bisa mungkin per daerah yang Iya, seperti kita itu? perlu lihat juga ya payung hukumnya Iya. sejauh mana kita bisa masuk ke area itu. Hmm. Kalau payung hukumnya itu ada di undang-undang, Iya. maka yang bisa membantu menyelesaikan bukan di tingkat kabupaten, Iya. tapi di tingkat DPR RI. Karena ada 2 payung hukum antara Diknas atau di Kementerian Agama, di Iya. Kemenak gini. Ya mungkin harus ada satu surat bersama ya Iya. antara Kementerian Kemenak. Pendidikan dengan Kemenak Iya. untuk mengatur itu. Nah, itu Gitu. maksudnya regulasinya. Ya, Tapi kalau- biasa daerah bukan punya kebijakan Polisi. polisi. Tetap turunan dalam undang-undang hierarki itu. perundang-undangan itu ada pertama itu Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian ada undang-undang, ada Perda Provinsi, Pergub, kemudian di bawahnya ada Perda Kabupaten Kota, ada Perbub. Nah, ini hierarki kita Iya. tidak bisa juga melompat Iya. melampaui kewenangan di DPRD. Iya. Nah, kalau sepanjang itu ada kewenangan di kabupaten, maka kami dari fraksi PD Perjuangan di kabupaten tentunya akan memperjuangkan. Saya Iya. sudah, kalau di PD Perjuangan itu fraksi itu merupakan alat kelengkapan partai, perpanjangan tangannya partai. Iya, Polisinya itu ada di DPC. Oh. Fraksi itu hanya perpanjangan tangan. Oh. Nah, saya sebagai ketua partai sudah menyampaikan ke semua anggota fraksi harus membuka seluas-luasnya apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan wajib diperjuangkan. Karena ya wajib diperjuangkan karena bahasa undang-undang itu memang demikian. Di undang-undang tentang MD3, MPR, DPR, DPD dan DPRD itu menyatakan bahwa setiap anggota DPR, DPRD itu wajib menindaklanjuti aspirasi masyarakat gitu dan harus memperjuangkan. Iya. Itu kewajiban dari undang-undang. Ya, baik sahabat Tirta Radio dimanapun Anda berada yang hari ini mengikuti acara musik dan info, dan tadi sudah mendengar penjelasan dari Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Bapak Irfansyah sudah menjelaskan. Jadi mungkin nanti aspirasi kita bisa kita sampaikan kepada beliau. Intinya mengenai- siap menerima Siap, aspirasi. siap. Dan Menerima. ini memang isu sudah 5-6 tahun lalu, karena Udah saya investigasi itu tahun 2010 ya, waktu itu anak saya masih SMP, kebetulan nggak ada guru agamanya. Kami Saya siap mengajar, mengawal, Pak. Kami Baik. siap mengawal. Itu pernah saya titipkan sebenarnya Iya. ke politikus PDIP juga, Oh, teman iya. kita Oke. yang ada di DPR. Tapi memang katanya regulasinya daerah ya. Begitulah kalau sekarang kenal ketua DPC-nya kita menyampaikan aspirasi. Ya setidaknya mungkin bisa ditampung nih, jadi Iya. aspirasi Pasti, disampaikan. Betul. Nanti kita Ya. Sudah ada yang masuk lewat WhatsApp di 0896 3204 9422 dengan mantap ketua, sukses terus NKRI dan kebinekaan harga mati. Salam Doni Marhain. Oh, dari Doni Marhain. Selamat pagi Doni Marhain. Terima kasih untuk partisipasinya. Ada dari Pak Markus. Iya. Way to go. Terima kasih Pak Markus, ini direktur kita nih. Yang support juga. Baik,
makin seru ini karena aspirasi-aspirasi pendengar sahabat Tirta TV. Kalau kebetulan ada ketua DPC di sini bisa disampaikan melalui WhatsApp atau Facebook atau YouTube. Ya. Silahkan Anda menghubungi kami. Ya, hubungi kami di WA 0896 1828 7890. Ya, masih bersama saya Thomas Gunawan. Saya dengan Asyong Perianmente. Kita nikmati lagu dari Chris Patti. Ya, masih bersama kami musik dan info dari Tirta Radio. Sahabat Tirta, bersama saya Thomas Gunawan Saya dengan Asyong Munte. dan tamu kita yang istimewa dari PDIP, Bapak Irfan Shah, Ketua DPC Kabupaten Tangerang. PDIP. PDIP Kabupaten Tangerang. Ya. Oke, ada info apa ini dari Fornapi? Ya, ada informasi ya penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi ya Lucius Karus meminta masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang melanggar protokol COVID-19 selama tahap Pilkada 2020. Ya, ini bagusnya. rekomendasi dari Formapi. Ya, mudah-mudahan masyarakat jeli. Jeli. Ya, untuk melihat begitu. Karena kadang itu nggak dilihat gitu. Mungkin sahabat Tirta yang mendengar acara ini boleh didengar gitu ya. Ya. Nah, jangan lupa ini ada kartu sahabat Tirta. Multifungsi, bisa untuk bayar parkir, bisa untuk Kopi. diskon. Dan kalau sahabat Tirta yang tinggal mungkin daerah Lipo, Karawaci, daerah Perum, ada kafe kopi ya namanya di dekat jembatan seberang Lipo. Anda bisa menikmati dengan diskon ya, diskon mungkin ya 10 sampai 20%. Mungkin anggota ini DPC PDIP Kabupaten Tangerang bisa Biasanya para politisi itu biasanya Iya. kongkonya di tempat kopi. Tempat kopi ya. Ada diskon. dengan menggunakan Iya. Sahabat Tirta kalau punya link ini bisa 30%. Iya. Kalau punya linknya, karena dia pasti denger nih kafe Iya. kopi. Gitu. Tapi kalau kartu mungkin sekitar 10-15%. Kami sudah membuktikan 30% dari malam ya. ya. Baik, Pak Ketua, tadi kebinekaan ya di tengah-tengah pilkada serentak ini ada yang mengancam gitu kalau kita dengar-dengar beritanya yang ingin membuat chaos lalu tampil. Nah, kalau PDIP sendiri menangkapnya bagaimana itu? Ya memang yang tadi saya katakan bahwa setiap kali ada hajat pelaksanaan Oh, memang pilkada setiap kali itu ya. akan muncul seperti itu. Ada isu-isu yang berbau sara. Ya, Agama dijadikan alat untuk menyerang kontestasi yang lain gitu. Kontestan yang lain ya. Kontestan yang lain. Itu ada yang memelihara nggak ya? Sampai begitu gitu ya. Muncul setiap pilkada gitu. Ya inilah Ada yang beternak itu kali ya. kita ini kan dalam tahap proses menuju demokrasi yang substansial ya. Sekarang Iya. ini kita masih dalam proses konsolidasi demokrasi. Iya. Nah, sejatinya itu pelaksanaan pemilu itu kan memang harus benar-benar fair play ya, Iya. gitu. Tidak menggunakan, bukannya berarti kita tidak boleh menggunakan negatif campaign ya. Iya. Tapi yang terjadi ini kan sekarang udah lebih dari itu, black Iya. campaign, Black Iya. campaign. gitu. Negatif campaign boleh. Boleh. Cari data yang Cari data benar, yang memang itu kelemahan. fakta. Iya. Yang sekarang yang terjadi ini kan hoax yang Hoax, disampaikan. iya. Iya. Menyerang pribadi orang dengan hoax kan Iya. begitu. Itu yang tidak dibenarkan gitu, Iya. dan menggunakan agama untuk menjatuhkan lawan begitu. Iya. Padahal kan kita tahu agama ini sumbernya moral, Iya. tapi malah digunakan untuk mendegradasi moral orang Iya. gitu, dengan menyebarkan ujaran kebencian dan hoax kan begitu. Ya, ada yang masuk lagi dari melalui WhatsApp nih dari 08137381 sekian. Sorry, saya salah pencet. Apa katanya? Semangat selalu Pak Ketua DPC. Kok ini jadi begini? Hang.
Ya. Ucapan semangat katanya buat Pak Ketua DPC terima kasih. untuk menjalankan tugasnya. Rupanya sahabat Tirta kita banyak kader-kader dari fans. Ya, Ada fansnya, lagi Pak. dari 0878754222 sekian. Assalamualaikum, izin bergabung. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Ya, terima dengan kasih. senang hati Dengan bergabung senang dengan hati. kami. Ya masih ngetik lagi, Iya. masih taping. Oke. Nah, Pak Ketua, ada wacana lagi selain pilkada antara COVID-19 dan kebinekaan, ada yang merisaukan hati itu kota kosong. Nah, itu partai harus bertanggung jawab itu. Iya, berarti tidak mempersiapkan kadernya untuk tampil sebagai pemimpin. Sementara partai politik itu adalah markasnya untuk mempersiapkan gitu. Saya mengatakan markasnya lah ya. Markasnya untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin untuk daerah maupun tingkat nasional begitu. Nah, sementara tidak punya kader yang mau maju gitu. Masa melawan kertas kosong, kota kosong gitu. Artinya tidak punya kader yang mumpuni sehingga cari kadernya yang sudah dipilih orang partai-partai tertentu dan maunya memang menang. Akhirnya ya kota kosong. Ya, memang kan salah satu fungsi dari partai politik itu kan melahirkan pemimpin-pemimpin baru kan begitu ya. Adanya proses regenerasi di situ, makanya di dalam undang-undang pemilu kada itu tidak diperkenankan adanya dinasti politik yang secara langsung, misalnya suami istri kemudian langsung ke meskipun anak. prakteknya ada ya. Prakteknya ada meskipun, tapi kan rambu-rambu itu sudah dibuat kan begitu. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan pilkada yang sekarang, yang tadi saya bilang, sekarang ini partai politik melihatnya sebatas untuk jangka pendek, bahwa setelah pilkada ini akan ada pemilu legislatif, maka yang dia pilih adalah orang yang elektabilitasnya tinggi. Bukan mempersiapkan kader sendiri gitu. Jadi dia bertarung untuk menang siapapun yang didukung, meskipun bukan kadernya sendiri gitu. Termasuk Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang belum. Ya, pilkada yang lalu memang mendukung kader partai lain, tapi realitas politiknya memang demikian. Ketika ada petahana yang memang secara program dia bagus dan pembangunannya berjalan baik, tidak ada salahnya kita mendukung gitu. Nah, memang di dalam peraturan perundang-undangan, kota kosong bukan sesuatu yang yang haram. Karena memang diperkenankan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan adanya kota kosong begitu. Iya, tapi idealnya kan. Idealnya itu kan itu yang saya katakan, berarti ini kan tanggung jawabnya partai. Betul. Gitu. Ya, yang namanya kontestasi dalam sistem politik demokrasi, artinya kan ada calon-calon lain, begitu kan. Bukan berarti melawan kota kosong ini juga bukannya demokrasi begitu. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua ke depan, bahwa untuk membangun sebuah pemerintahan yang baik itu harus ada sistem yang berjalan dengan baik. Partai politik harus dibenahi gitu. Harus dibenahi bahwa fungsi partai politik itu harus benar-benar berjalan. Salah satunya melahirkan kader-kader yang memang untuk calon pemimpin. Calon pemimpin begitu. Iya, makanya di dalam satu artikel saya itu saya tulis bahwa partai politik itu sebagai fasilitator untuk pendidikan politik dan mempersiapkan kader politik begitu. Nah, tapi memang di dalam realitasnya ini justru dalam tanda petik important untuk hal tersebut begitu. Iya, important dia. Gitu banyak lah yang seperti itu. Ya kita nggak perlu spesifik untuk menyampaikan begitu. Nah, tetapi di dalam realitas politik yang berbeda lagi, ini saya mau memasukkan kepada pilkada ini, dan begitu juga terkait dengan COVID dan kebinekaan, masalah tentang money politik. Nah, money politik itu sendiri kan sebenarnya sangat realistik, nggak bisa ditolak kan kalau calon itu harus mengeluarkan uang, itu bagaimana? Iya betul, memang dalam kontestasi pemilihan secara langsung tidak mungkin tidak menggunakan uang. Untuk menggunakan atribut saja mengeluarkan uang, yang tidak diperkenankan memberikan imbalan tertentu kepada calon pemilih untuk memilih. Gitu. Jadi dia diberikan uang untuk memilih calon tertentu, itu yang tidak boleh, mengiming-iming begitu. Ini yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang. Nah, kalau kos politik untuk atribut dan lain-lain itu wajar
Iya, misalnya kalau pakai jaket dibagi-bagi begitu ya. Nah itu wajar Oh, wajar ya. Iya, jaket nggak apa-apa, itu alat peraga. Kan ada gambar. Apa saya dikasih Termasuk Katanya Pak Thomas mau. termasuk di dalam kondisi yang saat ini kondisi Covid. Kalau nggak salah pemerintah menyampaikan Mendagri bahwa alat-alat peraga untuk kampanye sekarang boleh menggunakan masker, APD, itu bisa digunakan dan boleh dibagi-bagi, dan itu ada manfaatnya buat masyarakat. Iya. Begitu. Ya, bahan pokok juga bisa ya. Ini ada Itu yang tidak boleh. Enggak boleh. Apalagi Tapi nggak ada logonya. apalagi petahana ya memanfaatkan Ini sangat rawan. bantuan sosial. Iya, sangat rawan ya. Karena di situ kan memang dia abu-abu ya. Iya, iya. Ada memang wilayah yang abu-abu, memang nggak bisa. Mengenai bantuan bagi masyarakat ini Iya. ada mungkin masih dari kadernya PDIP ini Pak Ketua dari 0878754222. Oh yang tadi ya. Assalamualaikum, izin bergabung. Saya Sam Udin, Satgas DPC PDIP Kabupaten Tangerang. Pasti anak buahnya. Melihat dan menyaksikan warga yang ada di kampung kami. Kampungnya mana nih, Pak Samudin? Kampung kami merasa iba dan tergugah untuk menolongnya. Tapi apa daya, kami tidak mampu melalui Tirta Radio. Kami berharap bisa membantunya untuk bedah rumah. Oh, Tirta Radio bisa memfasilitasi, tapi kita memang tidak ada program bedah rumah ya. Mungkin Pak Ketua nanti bisa bantu. Iya, sebenarnya banyak program yang bisa diperjuangkan melalui anggota fraksi. Salah satunya bedah rumah, dan itu sudah berjalan di PDI Perjuangan. Itu ada aspirasi dari warga masyarakat, bukan hanya bedah rumah, tapi juga misalnya perbaikan infrastruktur jalan. Tapi itu tidak masuk kategori money politik saat pilkada ya? Oh tidak, itu memang program pemerintah. Iya. Program pemerintah yang memang kita perjuangkan, dan memang kan tadi saya bilang ada di dalam Undang-Undang MD3 kewajiban setiap anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi. Contohnya seperti ini, ada masyarakat yang memang kondisi rumahnya sangat tidak layak, dan kita wajib memperjuangkan itu gitu. Bagaimana meningkatkan taraf hidupnya mereka gitu. Ya, begitu Pak Sam Udin, Satgas, Satuan Tugas DPC PDIP. Biasanya kalau Satgas seperti ini, Satgas apa ini, Pak? Satuan Tugas apa? Satuan Tugas biasanya untuk pengamanan ya, ketika ada kegiatan-kegiatan. Oh, oke. Sudah dijawab. Tapi nggak datang ke sini ya Satgasnya. Soalnya ini ada kegiatan nih, ada DC hadir di sini. Iya. Baik, makin menarik. Kita ada di penghujung acara. Sebelum nanti saya minta closing statementnya Pak Irfansah, kita kembali dengar satu lagu dari Peter Pan. Ya, musik dan info dari Tirta Radio Station. Kita live TV Tirta, live Facebook dan YouTube. Bersama saya Thomas Gunawan dan Dr. Asyong dari UPH. Ada tamu istimewa kita dari PDIP, Bapak Irfansah. Dan kita berdua juga dari Pewarna Indonesia. Kerjasama Pewarna. Iya, kerjasama dengan Pewarna. Kita lupakan Pewarna. Iya, ada mungkin bisa di syuting di sini nih kita dari belum sempat terus untuk ininya ya. Pewarna. Tiba di penghujung acara, kita mungkin minta statement closingnya dari statement dari closing Pak. statement karena kebetulan Kabupaten Tangerang tidak pilkada. Jadi apa kegiatannya ketua kalau tidak ada pilkada begitu mungkin. Silakan Pak Ketua. Baik, saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang, meskipun tidak ada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tangerang, namun kami tetap mengajak kepada seluruh warga masyarakat ya, khususnya di daerah-daerah yang pilkada. Inilah waktunya kita sebagai warga negara yang baik untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk mengatasi pandemi COVID ini. Hindari segala macam bentuk ujaran kebencian, negatif campaign atau black campaign dalam pelaksanaan pemilu kada. Jadikan pemilu kada ini sebagai momen untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju, sepakat sekali. Sebelum closing statement dari co-host kita, dosen UPH, Dr. Asyong, kita bacakan lagi nih dari melalui WhatsApp.
Kalau Facebook sudah tidak ada, WhatsApp ada dari 0878093322 sekian. Ini baru oke. Terima kasih. Lalu ada dari 08578020 sekian sekian. Ini untuk acara kita. Lanjutkan ketua. Jangan lupa terus turun ke bawah. Tak kenal maka tak sayang. Kita ajak turun ke kafe kopi. Cuman mungkin udah ada mau turun kemana nih? Ya. Mau membuktikan diskon kafe kopi 50% nih kalau ada. Lalu ada lagi dari 0816178396 sekian. Assalamualaikum Bang Haji Irfansah. Kami PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kronjo siap turun ke lapangan untuk sosialisasi ke masyarakat. Banyak dukungan ini. Banyak dukungan. Semoga nggak cuman ini ya Statement doang. Iya, pencitraan. Maaf, ya pastilah PDIP ini sudah dikenal partainya wong cilik. Iya. Ada lagi 0815859935 sekian. Salam hangat ketua buat Pak Haji Irfansah, Ketua DPC PDIP. Sukses dan sehat selalu dari PAC Kecamatan Kresek Dapil 2. Tetap semangat, merdeka. Iya. Absen ini. Baik. Artinya dukungannya kuat ini kelihatan. Artinya ketua DPC itu bisa mengikuti Merangkul PAC, teman-teman ya. yang lainnya. Iya. Sekarang dari closing statementnya Dr. Asyong. Ya, kami dari Tirta Radio mengucapkan, Tirta TV mengucapkan terima kasih buat sobat-sobat yang menonton melalui YouTube, menonton melalui Facebook, dan begitu juga yang mengikuti acara ini berpartisipasi melalui WhatsApp begitu, dan terus mendukung acara kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk atensi dan perhatian saudara-saudara sekalian, sahabat Tirta, dan ini menjadi penutup kita, dan kita akan kembali minggu depan di acara yang sama, yaitu musik dan info dengan narasumber kita yang lain lagi dengan tema-tema yang sangat up to date dan sangat hangat. Tetap stay tune di Tirta Radio Station dari Tirta Mansion kawasan Lipo Karawaci. Kami hadir untuk Anda. Musik dan info bersama saya Thomas Gunawan dan Saya Asyong Munting. kami akhiri acara ini, tapi acara selanjutnya acara-acara yang menarik bagi Anda sahabat Tirta. Kita yang berbahagia pagi ini kita sudah diajak bersukacita bersama Adera ya. Yang sudah hadir di sini Ketua PDIP Kabupaten Tangerang Bapak Irfansah SIP MSc. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai tema kita, yaitu COVID, pilkada antara COVID dan ancaman kebinekaan. Sebelum itu ada info lagi yang akan disampaikan oleh Dr. Asyong. Oh iya, acara kita ini kerjasama antara Antara Itu Tirta tidak boleh Radio, lupa itu. Tirta TV dan Pewarna, Pewarna. Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, dan Dr. Asyong sebagai lead bank ya, makanya ngingetin. Ya, itu perlu. Kalau saya ketua DPP. Ya, silakan. Thomas Ketua DPP. Ya, ini ada informasi yang terbaru yang dari KPU. Ya, Arief Budiman menyampaikan bahwa data calon yang dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test, laporan sampai dengan hari ini jumlahnya itu per tanggal 4 ya. Ya. Per tanggal 4 itu mencapai 60 calon dinyatakan positif COVID-19. Jadi calon yang mengikuti Kontestan Kontestan untuk pilkada ini pilkada. ternyata positif ada 60 calon. Iya, 60 calon Wah. dinyatakan positif COVID. Nah, Nanti ini seru merupakan itu. pendapat kata Arief Budiman dari rapat kerja Komisi 2 di DPR RI. Ketua KPU Ya, Nasional ya, ya. Ketua Nanti KPU kita Nasional. akan perbincangkan dengan Ya. ketua partai di sini Ya. yang sudah hadir. Nah, ada ancaman kebinekaan juga yang Ya. mengancam pilkada sejak 2017 ya, pilkada DKI. Iya. Nah, kita tentu PDIP sebagai partai nasionalis dan pemenang pemilu ya, pemilu pilpres sebenarnya.
kiat-kiat apa ini mengenai COVID ini? Karena banyak juga calon yang mengikuti kontestasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gimana Pak Ketua? Iya, sebelumnya memang pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelum-sebelumnya. Mungkin maskernya boleh Buka ya? Oke. Supaya jelas. Oke, Ya, baik. ikut protokol kita ya. Oke, baik. Sekarang sudah ya? Sudah. Oke. Ya. Jadi memang ini kondisi yang tidak biasa ya, Tidak biasa. abnormal. Karena memang kondisi pelaksanaan pilkada sekarang ini di tengah pandemi COVID. Ya. Nah ini yang menyebabkan tahapan-tahapan dan pelaksanaan penyelenggaraan ini harus benar-benar dilakukan secara cermat. Nah kita tahu bahwa pelaksanaan pilkada 2020 ini sebenarnya sudah ada penundaan. Waktu itu Harusnya harusnya bulan September ya kalau nggak September. salah. Kemudian ada Perpu nomor 2 dilakukan penundaan sehingga dilaksanakan tanggal 9 Desember nanti. Memang banyak pihak juga yang menyaksikan pelaksanaan pilkada ini akan berjalan sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pemilu kada itu sendiri. Bagaimana melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah kemudian di tengah pandemi COVID ini tentunya akan banyak ancaman-ancaman menurunnya kualitas pemilu kada. Maksudnya apa nih menurunnya kualitas ini? Orang nggak datang ke TPS, tidak Salah satunya seperti itu. Kita lihat saja ketika pelaksanaan pilkada sebelum-sebelumnya di kondisi yang normal, tidak ada pandemi COVID, partisipasi pemilih aja agak menurun ya. Nah, apalagi ketika nanti pelaksanaan di 9 Desember. Nah, ini sekarang kita lihat kurvanya kan sekarang mulai menaik nih. Sekarang di Indonesia ini positif COVID ini sudah menembus 200.000. Ya, yang meninggal itu sudah 8.800 orang. Walaupun yang sembuh banyak ya. Yang betul, memang tingkat kesembuhannya tinggi juga, 70%. Ya, 150 ribuan. Tapi kan kalau kurvanya ini naik terus kita juga khawatir ya. Apalagi sekarang sudah mulai tahapan sudah mulai berjalan. Kemudian kita lihat saja kemarin tahapan pertama ketika pendaftaran calon itu orang susah menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa menerapkan jarak 1 meter? Kemarin kita lihat iring-iringan orang untuk mendaftar di KPU. Nah itu kita khawatirkan juga nanti pada daerah-daerah tertentu mungkin partisipasinya menurun, mungkin karena orang takut untuk keluar. Itu meskipun sudah ada aturan yang dibuat sedemikian rupa oleh KPU ya, diatur di dalam PKPU nomor 6 tuh, tahun 2020, bagaimana orang yang misalnya terindikasi positif COVID tapi dia harus tetap mencoblos, itu sudah diatur memang. Tapi dengan kondisi yang seperti ini kita khawatir akan terjadi penurunan partisipasi pemilih. Nah itu salah satunya. Berarti ini mengancam juga ya sistem demokrasi kita jadi terancam ya. Betul. Kan kita ingin sejatinya penyelenggaraan pemilu itu kan bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan. Coblos memilih. Rakyat memilih. Tapi dengan berkurangnya itu lalu bukan berarti kualitas pemilunya tidak maksimal ya. Tapi kita kan tujuannya bagaimana kedaulatan ini berjalan dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas, kan begitu. Nah, bagaimana bisa berkualitas sementara ada ancaman lain di situ? Selain partisipasi pemilih menurun dan juga ada ancaman money politik di situ. Ketika COVID ini berlangsung lama, kemudian banyak PHK terjadi, kemudian orang susah bekerja, akhirnya uang ditawarkan jadi menarik sekali. Ya, kita lagi butuh uang. Kemudian ada kontestan yang menawarkan uang. Sehingga terjadilah money politik. Dalam kondisi normal saja money politik itu pasti ada. Apalagi tidak. Berarti ini antara hak demokrasi, hak hidup, hak perekonomian, hak kesehatan. Betul. Ini tantangan yang berat bagi kita semua. Ini tantangan yang berat sampai di situ Pak Ketua. Sahabat Tirta Radio yang berbahagia, ya pagi ini kita ada di acara musik dan info. Sahabat Tirta juga bisa berpartisipasi menghubungi
kami lewat WhatsApp bisa di 0896 1828 7890. ya. Atau hanya begini kan, selain menurun karena takut, Iya. tapi pada euforia pendaftaran calon calon kontestasi, mereka rame-rame dan itu dikhawatirkan menjadi klaster baru. Iya, Nah, betul. itu bagaimana itu tanggung jawab partai itu? Iya, sebenarnya kan ini tanggung jawab kita semua ya, dan Iya. memang agak miris juga ketika kita ingin mewujudkan sebuah pemilu yang baik, tapi juga dalam kondisi COVID seperti ini kita harus berjuang melawan COVID. Iya. Sementara realitas di lapangannya agak sulit untuk diterapkan protokol kesehatan. Iya. Nah, kita lihat ketika pendaftaran kemarin itu banyak orang yang sulit Berbondong-bondong. menerapkan, berbondong-bondong. Dan Iya. kita lihat di situ kebanyakan memang partisipasinya dari tim suksesnya para Iya. calon, Iya. bukan masyarakat pemilih Tapi ya. memang wajar mungkin ya, karena ini dianggap sebagai pesta demokrasi Nah, di daerah tapi- masing-masing. Gitu. Tapi yang tidak wajar Yang tidak karena kita harus mengikuti protokol Iya, betul. kesehatan. Betul. Dan pada saat rapat kerja antara Mendagri dengan KPU dan Komisi 2, Iya. saya pernah melihat live streamingnya di YouTube. Mendagri sudah menegaskan bahwa akan ada sanksi dan punishment terhadap para calon Iya. yang tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Tapi pertanyaannya itu bisa nanti nggak diterapkan itu ya? Iya. Nah, Kualifikasi itu katanya jadi salah pertanyaan satu gitu. punishment-nya. Itu dia, itu Kan yang ribut nanti sulit bisa. ukurannya. Berapa berat sanksinya ini kan begitu? Iya, Apakah betul. sampai harus mendiskualifikasi calon atau tidak Iya. kan begitu? Apalagi kalau Mendagrinya itu dianggap pro kepada salah satu partai tertentu. Saya baca dari Nah, ini kan jadi bermasalah nih. Iya. Saya rasa pemerintah semua Iya. penyelenggara dalam posisi di tengah, Iya, tidak iya. memihak kepada salah satu kontestan. Iya, Saya yakin seperti itu, meskipun kemarin sempat ramai ketika Mendagri memberikan apresiasi kepada para kontestan yang benar-benar bisa menerapkan protokol Iya. kesehatan. Itu Iya. dianggap pro. Iya. Padahal kita sebenarnya ya harus memberikan apresiasi. Saya juga memberikan apresiasi kepada Mendagri Iya. yang memberikan apresiasi kepada para calon yang menerapkan protokol kesehatan. Itu memang harus dilakukan seperti itu. ada punishment. Ada punishment dan Iya. ada reward juga. Ada info dari Bambang Susetyo, ketua MPR kita, katanya batalkan hasil pilkada bila langgar protokol COVID-19. Wah, luar biasa ini. Ini agak ekstrim. Ketua MPR Bambang Susatyo, Bang Sud, mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan hasil pemilihan kepala daerah yang terbukti melanggar standar kesehatan COVID-19, mengingat masih tingginya tingkat penyebaran. Oh, ini maksudnya membatalkan diskualifikasi. Kualifikasi. Ulang atau gimana nih kalau mau Ya, diterapkan ini? memang tidak ada aturan jelas untuk Iya, itu ya. betul. Tadi saya katakan tidak ada sanksi yang tegas. Apakah itu didiskualifikasi atau hanya peringatan administrasi. Iya. Nah, memang agak riskan kalau misalnya sampai diambil keputusan mendiskualifikasi calon dengan Iya. kondisi seperti ini. Iya, Akan betul. bisa terjadi konflik Chaos juga ya. chaos Iya, antara iya. masyarakat pendukung. Iya. Nah, ini justru akan menjadi klaster baru lagi ketika ada konflik sosial sehingga penyebaran makin mudah kan begitu. Baik, Iya. makin seru nih kelihatannya Pasyong nih. Ya, sahabat Tirta Radio, Anda bisa menghubungi kami jika ingin bertanya. Ada ketua partai PDIP Kabupaten Tangerang di sini, Ketua DPC ya? Ketua DPC, sorry. Bapak Irfansah, mungkin bisa menjawab apa pertanyaan sahabat Tirta. Sudah ada yang masuk lagi lewat Facebook. Ini ada Iman Silase. Oh, Iman Silase Oh. mantap katanya, sedang Mantap ya, menonton. sedang Ini menonton. Kayaknya Iya, kadernya terima Pak kasih. Ketua ini. Ya, itu ada Amaran Amaran Gulo. J. Gulo. Luar Ya, biasa. luar biasa. Terima Oh, kasih. Kadernya Pak Ketua juga Ya, bravo katanya lagi Bravo. tuh dari Asimia Mina Iya. Andros. Iya, Bravo. bravo. Terima kasih. Ya. Sahabat Tirta, di sini juga ada kartu Sahabat Tirta ya dari Ya. radio dan TV Tirta
televisi yang bisa Anda miliki. Kartu ini multifungsi, selain bisa buat parkir, buat belanja, Bisa minum kopi juga ya? bisa minum kopi dan dapat diskon. Iya. Kemarin kami sudah Sudah coba dipraktekkan, sudah dipraktekkan. Sudah praktekkan. Tadi malam Iya. habis siaran kami Iya. ke Kahpe Kopi 30%. 30%. Luar biasa. Luar biasa. Habis ini gratis kan? 50%. Ini Januar, terima kasih ya sudah komitmen juga untuk kerjasama di Tirta, Sahabat Tirta. Jadi Sahabat Tirta mungkin bisa di closing nih kartunya. Nah, ini dia kartu Sahabat Tirta diskon. Mungkin nanti lagi mungkin kurang, sudah ya. Oke, sebelum lebih jauh saya ingin bertanya begini, Pak Ketua. Selain ancaman COVID, kita juga tadi kebinekaan ya, adalah orang yang memanfaatkan, dan sekarang sepertinya mantan-mantan juga ingin menggoyang, bahkan katanya mau menurunkan pemerintahan ini. Mungkin dari chaosnya itu nanti ada penyusup-penyusup. Tapi sebelum dijawab, kita akan nikmati satu lagu dulu dari Yura Yunita. Ya, selamat pagi sahabat Tirta. Ya, masih di sini di acara musik dan info. Ya, saya ada di sini hostnya. Ada Pak Thomas Gunawan dan saya sendiri dengan Asyong Parayan Munte. Ya, dan tamu kita Pak PDIP Irwan Irfan Syah. Syah. Ya, Irfan Syah ya. Yes. Irfan Syah. Ya, beliau adalah Ketua DPC Kabupaten Tangerang. Betul, betul. Oke, iya. Nah, tadi kita sudah memulai pembahasan kita yang begitu menarik ya. Ini ada lagi info Pak Thomas ya, itu terkait dengan ini penutupan gereja di tengah bangsa dan negara sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Ya, masih ada saja ulah segelintir orang yang tidak peduli dan anti toleransi dengan melarang saudara-saudara beribadah. Ya, itu terjadi kemarin Minggu 13 ya, itu kemarin baru saja bulan September ini ya. Puluhan pemuda mendemo ibadah live streaming itu di HKBP Perum Kota Serang Baru Cikarang Selatan. Nah, pendemo tersebut membubarkan ibadah. Mereka memaksa kehendak untuk membubarkan dan mengganggu ibadah yang sedang berlangsung dengan protokol kesehatan dengan memasang speaker masuk sampai ke dalam gereja tersebut. Nah, ini ternyata ada ancaman COVID dan ancaman kebinekaan. Ya, Nah, kira-kira bagaimana ini Pak? Jadi ada dua ternyata yang paling krusial nih, khususnya di dalam pemilihan kepala daerah ini ya, gitu ya, di wilayah kita begitu. Kita berharap kepada partai-partai nasionalis ini yang bisa Menetralisir lah ya. gitu. Gimana kalau Iya, PDIP sendiri? memang di setiap hajat besar ya, Iya. pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif, Iya, maupun pemilu kada, ada penyakit-penyakit musiman. Oh, penyakit musiman Iya, ya. penyakit musiman yang Bahaya akan laten. muncul. Bahaya laten. Biasanya ketika pelaksanaan pilkada itu akan muncul isu-isu dari kelompok-kelompok primordial dan kelompok-kelompok yang memang intoleran, Iya. menggunakan isu-isu berbasis agama untuk menyerang calon kontestan lainnya. Di Iya. samping itu memang sebelumnya juga banyak juga memang dari kelompok-kelompok intoleran ini yang memang merasa benar sendiri. Ini yang kita sangat sayangkan dan keprihatinan kita yang mendalam. Iya. Bahwa sejatinya bahwa negara ini berdiri bukan atas satu kelompok golongan tertentu. Iya. Ini atas kebesaran jiwa para founding father sehingga kita bisa berdiri sampai sekarang. Founding and mother. founding father dan founding mother. Iya, iya, betul. Kalau father and mother. Kalau tadi dari Cikarang Iya. gereja ditutup, di Lampung ada ulama yang ditusuk ya. Iya. Ini sangat, ini belum lama kejadian juga, malah ulama Pak Syekh Ali Jaber juga ditusuk juga. Iya, di Lampung. betul. Nah, meskipun kita belum tahu motifnya ya, Motifnya. ini yang menjadi keprihatinan kita mendalam. Apapun itu sebenarnya kita ini sebagai sebuah bangsa harus benar-benar mendudukan bahwa kita ini semua bersaudara. Semua punya hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, tapi itu biasanya
paradigma itu hanya sampai di tatanan elit begitu. Kenapa ini tidak bisa mengerucut sampai ke akar rumput ya? Sehingga akar rumput ini yang mudah untuk dibakar nih. Gitu. Apakah kegagalan partai atau Kegagalan kita ya, bersama barangkali semua semua punya tanggung jawab yang sama, begitu juga partai politik. Iya. Partai politik ini punya fungsi, mereka fungsi melakukan sosialisasi politik, kemudian agregasi, artikulasi, dan juga menjadi jembatan antara pemilih dengan para penguasa dalam tanda kutip pemerintah ya. Nah, berarti partai politik sebenarnya yang paling mumpuni nih begitu ya dibandingkan seperti kami masyarakat biasa untuk mendorong pemerintah menegakkan keadilan itu gitu ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Khusus untuk PDI Perjuangan ya, karena saya dari PDI Perjuangan yang berbasis ideologi Pancasila, selalu mengedepankan itu kebinekaan. Bagaimana kita bisa mengawal kebinekaan ini benar-benar bisa dijalankan di seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan suku, agama, warna kulit. Kita bisa melihat dalam perjalanan rekam jejaknya PDI Perjuangan ada di beberapa tempat, di Bogor juga ada penutupan gereja. PDI Perjuangan selalu yang terdepan untuk membela kelompok-kelompok minoritas gitu. Kita memang tidak membeda-bedakan suku agama. Siapapun punya kesempatan yang sama dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Siapapun punya kesempatan yang sama dijamin Undang-Undang Dasar. Betul. Pak Ketua, saya ada pertanyaan karena kebetulan saya pernah menginvestigasi dan terjun ke lapangan mengenai kekurangan guru agama Kristen. Sampai dulu viral itu murid-murid yang agamanya Kristen, mereka belajarnya di emperan, nggak ada. Nah, tapi sebelum menjawab itu, sebagai ketua DPC ketua DPC tentu ada nggak berkait dengan teman-teman di fraksi DPRD kabupaten begitu, yang maksudnya punya nggak pengaruh ke sana untuk menentukan kebijakan? Kalau dulu saya kenal ketua DPC, kebetulan dia ada di DPR, DPRD maksudnya dia punya kewenangan gitu. Bagaimana kalau? Sangat mungkin kan DPR itu kan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, kebetulan di Kabupaten Tangerang PDI Perjuangan itu sebagai pemenang memiliki ketua DPRD yang tentunya juga bisa mempengaruhi setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Jadi Kabupaten Tangerang ketua DPRD kabupatennya dari PDI Perjuangan, betul. Dan itu bisa dilakukan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah bagaimana merumuskan kebijakan yang pro masyarakat. Artinya seluruh masyarakat bisa merasakan itu. Kita kan nggak kenal nih ketua DPRD-nya. Mungkin nanti sewaktu-waktu kita undang juga jadi diskusi. Cuman kebetulan ini kenal sama ketua DPC-nya. Misalnya ada aspirasi dari masyarakat. Contoh tadi kekurangan guru. Apakah ketua DPC juga bisa memasukkan? Karena isunya begini, saya sudah pernah investigasi sampai ke kalau Dirjen Agama Kristen di kabupaten itu provinsi Pembimas Kristen. Saya minta izin dan saya sebagai penyuluh agama non PNS waktu itu ada SK-nya 2 tahun. Jadi saya bisa menginvestigasi. Ternyata regulasinya berbenturan. Katanya kalau di sekolah negeri itu di bawah Diknas, Disdik. Jadi apa itu Disdik? Dinas Pendidikan Kabupaten. Tapi kalau guru agama itu di bawah Departemen Agama yang dalam hal ini Pembimas Kristen. Jadi saya mau masuk ke negeri nggak usah dibayar, saya volunteer waktu itu. Harus izin dari Dinas Pendidikan. Padahal guru agama harusnya dari Departemen Agama. Regulasinya berbenturan. Nah, maksud saya apakah bisa mungkin per daerah yang kita perlu lihat juga payung hukumnya sejauh mana kita bisa masuk ke area itu. Kalau payung hukumnya itu ada di undang-undang, maka yang bisa membantu menyelesaikan bukan di tingkat kabupaten, tapi di tingkat DPR RI, karena ada 2 payung hukum antara Diknas atau di Kementerian Agama, di Kemenak gini. Yang mungkin harus ada satu surat bersama antara Kementerian Pendidikan dengan Kemenak untuk mengatur itu. Nah, itu maksudnya regulasinya. Tapi biasa daerah bukan punya kebijakan polisi. Tetap dalam hierarki perundang-undangan itu ada
pertama itu Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian ada undang-undang, ada Perda Provinsi, Pergub, kemudian di bawahnya ada Perda Kabupaten Kota, ada Perbub. Nah ini hierarki kita tidak bisa juga melompat melampaui kewenangan di DPRD. Nah kalau sepanjang itu ada kewenangan di kabupaten, maka kami dari fraksi PDI Perjuangan di kabupaten tentunya akan memperjuangkan. Saya sudah, kalau di PDI Perjuangan itu fraksi itu merupakan alat kelengkapan partai, perpanjangan tangannya partai. Polisinya itu ada di DPC. Fraksi itu hanya perpanjangan tangan. Nah, saya sebagai ketua partai sudah menyampaikan ke semua anggota fraksi harus membuka seluas-luasnya apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan wajib diperjuangkan. Wajib diperjuangkan karena bahasa undang-undang itu memang demikian. Di undang-undang tentang MD3, MPR, DPR, DPD dan DPRD itu menyatakan bahwa setiap anggota DPRD itu wajib menindaklanjuti aspirasi masyarakat gitu dan harus memperjuangkan. Itu kewajiban dari undang-undang. Ya, baik sahabat Tirta Radio dimanapun Anda berada yang hari ini mengikuti acara Musik dan Info, dan tadi sudah mendengar penjelasan dari Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Bapak Irfansyah, sudah menjelaskan. Jadi mungkin nanti aspirasi kita bisa kita sampaikan kepada beliau, intinya siap menerima aspirasi. Dan ini memang isu sudah 5-6 tahun lalu, karena saya investigasi itu tahun 2010 ya, waktu itu anak saya masih SMP, kebetulan nggak ada guru agamanya. Saya mau mengawal, Pak. Kami siap mengawal. Itu pernah saya titipkan sebenarnya ke politikus PDIP juga, teman kita yang ada di DPR. Tapi memang katanya regulasinya daerah ya. Begitulah kalau sekarang kenal ketua DPC-nya, kita menyampaikan aspirasi. Ya setidaknya mungkin bisa ditampung nih, jadi aspirasi disampaikan. Sudah ada yang masuk lewat WhatsApp di 0896 32049422 dengan mantap ketua, sukses terus NKRI dan kebinekaan harga mati. Salam Doni Marhen. Oh, dari Doni Marhen. Selamat pagi Doni Marhen. Terima kasih untuk partisipasinya. Ada dari Pak Markus. Way to go. Terima kasih Pak Markus, ini direktur kita nih. Yang support juga. Baik, makin seru ini karena aspirasi-aspirasi pendengar sahabat Tirta TV. Kalau kebetulan ada ketua DPC di sini, bisa disampaikan melalui WhatsApp atau Facebook atau YouTube. Silahkan Anda menghubungi kami. Ya, hubungi kami di WA 0896 1828 7890. Ya, masih bersama saya Thomas Gunawan. Saya dengan Asyong Periamente. Kita nikmati lagu dari Chris Patti. Ya, masih bersama kami Musik dan Info dari Tirta Radio. Sahabat Tirta, bersama saya Thomas Gunawan, saya dengan Asyong Munte, dan tamu kita yang istimewa dari PDIP, Bapak Irfansyah, Ketua DPC Kabupaten Tangerang. PDIP Kabupaten Tangerang. Oke, ada info apa ini dari Formapi? Ya, ada informasi ya, penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi ya, Lucius Karus meminta masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang melanggar protokol COVID-19 selama tahap Pilkada 2020. Ya, ini rekomendasi dari Formapi. Ya, mudah-mudahan masyarakat jeli. Ya, untuk melihat begitu. Karena kadang itu nggak dilihat gitu. Mungkin sahabat Tirta yang mendengar acara ini boleh didengar gitu ya. Ya. Nah, jangan lupa ini ada kartu sahabat Tirta. Multifungsi, bisa untuk bayar parkir, bisa untuk kopi, diskon. Dan kalau sahabat Tirta yang tinggal mungkin daerah Lipo, Karawaci, daerah Perum, ada kafe kopi namanya di dekat jembatan seberang Lipo. Anda bisa menikmati dengan diskon, ya, diskon mungkin
ya 10 sampai 20%. Mungkin anggota ini DPC PDIP Kabupaten Tangerang bisa Biasanya para politisi itu biasanya Iya. kongkonya di tempat kopi. Ada diskon Dengan menggunakan sahabat Tirta kalau punya link ini bisa 30%. Iya. Kalau punya linknya, karena dia pasti denger nih kami Iya. kopi gitu. Tapi kalau kartu mungkin sekitar 10-15%. Kami sudah membuktikan 30% dari malam ya. ya. Baik, Pak Ketua, tadi kebinekaan ya di tengah-tengah pilkada serentak ini ada yang mengancam gitu kalau kita dengar-dengar beritanya yang ingin membuat chaos lalu tampil. Nah, kalau PDIP sendiri menangkapnya bagaimana itu? Iya, memang yang tadi saya katakan bahwa setiap kali ada hajat pelaksanaan Oh, memang pilkada setiap kali itu ya. akan muncul seperti itu. Ada isu-isu yang berbau sara. Agama dijadikan alat untuk menyerang kontestasi yang lain gitu. Kontestan yang lain ya. Kontestan yang lain. Itu ada yang memelihara nggak ya? Sampai begitu gitu ya. Muncul setiap pilkada gitu. Ya inilah Ada yang beternak itu kali ya. kita ini kan dalam tahap proses menuju demokrasi yang substansial ya. Sekarang Iya. ini kita masih dalam proses konsolidasi demokrasi. Iya. Nah, sejatinya itu pelaksanaan pemilu itu kan memang harus benar-benar fair play ya. Iya. Gitu. Tidak menggunakan, bukannya berarti kita tidak boleh menggunakan negatif campaign ya. Iya. Tapi yang terjadi ini kan sekarang udah lebih dari itu, black Iya. campaign. Black Iya. campaign. Gitu. Negatif campaign boleh. Boleh. Cari data yang Cari data benar, yang memang itu kelemahan. fakta. Iya. Yang sekarang yang terjadi ini kan hoax yang Hoax, disampaikan. iya. Iya. Menyerang pribadi orang dengan hoax kan Iya. begitu. Itu yang tidak dibenarkan gitu, Iya. dan menggunakan agama untuk menjatuhkan lawan begitu. Iya. Padahal kan kita tahu agama ini sumbernya moral, Iya. tapi malah digunakan untuk mendegradasi moral orang Iya. gitu, dengan menyebarkan ujaran kebencian dan hoax kan begitu. Ya, ada yang masuk lagi dari melalui WhatsApp nih dari 08137381 sekian. Sorry, saya salah mencet. Apa katanya? Semangat selalu Pak Ketua DPC. Kok ini jadi begini? Hang. Ya, ucapan semangat katanya buat Iya. Pak Ketua DPC Iya, terima kasih. untuk menjalankan tugasnya. Rupanya sahabat Tirta kita banyak kader-kader dari Dance. Ya, Ada fansnya, lagi Pak. dari 0878754222 sekian. Assalamualaikum, izin bergabung. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Ya, terima dengan kasih. senang hati Dengan bergabung senang hati. dengan kami. Ya, masih ngetik lagi. Iya. Masih taping. Oke. Nah, Pak Ketua, ada wacana lagi selain pilkada antara COVID-19 dan kebinekaan, ada yang merisaukan hati itu kota kosong. Nah, itu partai harus bertanggung jawab itu. Iya, berarti tidak mempersiapkan kadernya untuk tampil sebagai pemimpin. Sementara partai politik itu adalah markasnya untuk mempersiapkan gitu. Saya mengatakan markasnya lah ya. Iya, iya. Markasnya untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin untuk daerah maupun tingkat nasional begitu. Nah, Tidak sementara punya kader. tidak punya kader yang Tidak mau punya maju kader gitu. yang- Masa melawan kertas kosong, Iya. kota kosong gitu. Artinya Nah, tidak gimana punya itu? kader yang mumpuni sehingga cari kadernya yang sudah dipilih orang partai-partai Iya. tertentu dan maunya memang menang. Akhirnya ya kota kosong. Ya, memang kan salah satu fungsi dari partai politik itu kan melahirkan pemimpin-pemimpin baru Iya, kan betul. begitu ya. Adanya proses regenerasi di situ, makanya Iya. di dalam undang-undang pemilu kada itu tidak diperkenankan adanya dinasti politik yang Iya. yang secara langsung, misalnya Iya. suami istri kemudian langsung ke Meskipun anak. prakteknya ada ya. Prakteknya ada meskipun, tapi kan rambu-rambu itu sudah Iya. dibuat kan begitu. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan pilkada yang sekarang, yang tadi saya bilang, sekarang ini partai politik melihatnya sebatas untuk jangka pendek, bahwa setelah pilkada ini akan ada pemilu legislatif, maka Iya. yang dia pilih adalah orang yang elektabilitasnya tinggi, Tinggi. bukan mempersiapkan kader sendiri Iya. gitu. Jadi dia bertarung
untuk menang siapapun yang didukung, Iya, meskipun bukan kadernya sendiri gitu. Termasuk Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang Pilkada belum. Ya, pilkada yang lalu memang mendukung kader partai lain, tapi realitas politiknya memang demikian. Ketika ada petahana yang memang secara program dia bagus dan pembangunannya berjalan baik, tidak ada salahnya kita mendukung gitu. Nah, memang di dalam peraturan perundang-undangan kota kosong bukan sesuatu yang yang haram. Iya, karena benar. memang diperkenankan Iya. karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan adanya kota kosong begitu. Iya, tapi idealnya kan. Idealnya untuk- idealnya itu kan itu yang saya katakan, berarti ini kan tanggung jawabnya partai. betul ya, Gitu. yang namanya kontestasi dalam sistem politik demokrasi Iya. artinya kan ada calon-calon Betul, lain betul, gitu kan. betul, iya. Bukan berarti melawan kota kosong ini juga bukannya demokrasi begitu. Iya. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua ke depan, Iya. bahwa untuk membangun sebuah pemerintahan yang baik itu harus ada sistem yang berjalan dengan baik. Partai politik harus dibenahi gitu. Iya. Harus dibenahi bahwa fungsi partai politik itu harus benar-benar berjalan. Iya. Salah satunya melahirkan Kader-kader. kader-kader yang memang untuk calon Siap untuk memimpin. Iya, Iya. calon pemimpin begitu. Iya, makanya di dalam satu artikel saya tulis bahwa partai politik itu sebagai fasilitator untuk pendidikan politik dan mempersiapkan kader politik begitu. Nah, tapi memang di dalam realitasnya ini justru dalam tanda petik ya impoten untuk hal tersebut begitu. Iya, impoten dia. Gitu banyak lah yang seperti itu. Ya kita nggak perlu spesifik untuk menyampaikan begitu. Nah, tetapi di dalam realitas politik yang berbeda lagi ini saya mau memasukkan kepada pilkada ini, dan begitu juga terkait dengan COVID dan kebinekaan, masalah tentang money politik. Nah, money politik itu sendiri kan sebenarnya sangat realistik, nggak bisa ditolak kan kalau calon itu harus mengeluarkan uang, itu bagaimana? Iya betul, memang dalam kontestasi pemilihan secara langsung tidak mungkin tidak menggunakan uang. Iya. Untuk menggunakan atribut saja mengeluarkan uang, yang Iya, tidak betul. diperkenankan memberikan imbalan tertentu kepada calon pemilih untuk memilih. Iya. Gitu. Jadi dia diberikan uang untuk memilih calon tertentu, itu yang tidak boleh, mengiming-iming. Iya. Begitu. Ini yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang. Iya. Nah, kalau kos politik untuk atribut dan lain-lain itu wajar. Iya. Misalnya kalau pakai jaket dibagi-bagi begitu ya. Nah, itu wajar. Oh, wajar ya. Iya, jaket nggak apa-apa, itu alat peraga. Kan ada Nggak gambar. apa-apa, saya dikasih. Termasuk Katanya Pak Thomas mau. termasuk di dalam kondisi yang saat ini kondisi Iya. COVID. Kalau Iya. nggak salah pemerintah menyampaikan, Mendagri, bahwa alat-alat peraga untuk kampanye sekarang boleh menggunakan masker, APD, Iya, itu iya. bisa digunakan dan boleh dibagi-bagi, dan itu ada manfaatnya buat masyarakat. Iya. Begitu. Ya, bahan pokok juga bisa ya. Ini ada Itu yang tidak boleh. Oh, enggak boleh. Apalagi Tapi nggak ada logonya. apalagi petahana ya, memanfaatkan Ini sangat rawan. bantuan sosial. Iya, sangat rawan ya. Karena di situ kan memang dia abu-abu ya. Iya, iya, Ada iya. memang wilayah yang abu-abu, memang nggak bisa. mengenai secara bantuan bagi masyarakat ini Iya. ada mungkin masih dari kadernya PDIP ini Pak Ketua dari 0878754222. Oh, yang tadi ya. Assalamualaikum, izin bergabung. Saya Sam Udin, Satgas DPC PDIP Kabupaten Tangerang. Pasti anak buahnya. Iya. Melihat dan menyaksikan warga yang ada di kampung kami. Kampungnya mana nih, Pak Samudin? Kampung kami merasa iba dan tergugah untuk menolongnya. Tapi apa daya, kami tidak mampu. Melalui Tirta Radio kami berharap bisa membantunya untuk bedah rumah. Oh, Tirta Radio bisa memfasilitasi, tapi kita memang tidak ada program bedah rumah ya. Mungkin Pak Ketua nanti bisa bantu. Iya, sebenarnya banyak program yang bisa diperjuangkan melalui anggota fraksi. Salah satunya bedah rumah, dan itu sudah berjalan di PD Perjuangan. Itu ada aspirasi dari warga masyarakat, bukan hanya bedah rumah, Iya. tapi juga misalnya perbaikan infrastruktur jalan. Tapi itu tidak masuk kategori money politik saat pilkada ya? Oh tidak, itu memang program pemerintah. Iya, iya. Program pemerintah yang memang kita perjuangkan, dan memang Iya. kan tadi saya bilang
ada di dalam Undang-Undang MD3 kewajiban setiap anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi. Contohnya seperti ini, ada masyarakat yang memang kondisi rumahnya sangat tidak layak, dan kita wajib memperjuangkan itu gitu. Bagaimana meningkatkan taraf hidupnya mereka gitu. Ya, begitu Pak Samudin, Satgas, Satuan Tugas DPC PDIP. Biasanya kalau Satgas seperti ini, Satgas apa ini Pak? Satuan Tugas apa? Satuan Tugas biasanya untuk pengamanan ya, ketika ada kegiatan-kegiatan. Oh, Oke. Sudah dijawab. Tapi nggak datang ke sini ya Satgasnya. Soalnya ini ada kegiatan nih, ada DC hadir di sini. Iya. Baik, makin menarik. Kita ada di penghujung acara. Sebelum nanti saya minta closing statementnya Pak Irfansyah, kita kembali dengar satu lagu dari Peter Pan. Ya, musik dan info dari Tirta Radio Station. Kita live TV Tirta, live Facebook dan YouTube. Bersama saya Thomas Gunawan dan Dr. Asyong dari UPH. Ada tamu istimewa kita dari PDIP, Bapak Irfansyah. Dan kita berdua juga dari Pewarna Indonesia. Kerjasama Pewarna. Iya, kerjasama dengan Pewarna. Kita lupakan ya, Pewarna. Ya, ada mungkin bisa di syuting di sini nih kita dari belum sempat terus untuk ininya ya. Pewarna. Tiba di penghujung acara, kita mungkin minta statement closingnya dari statement dari closing Pak. statement Ya. Karena kebetulan Kabupaten Tangerang tidak pilkada. Iya. Jadi apa kegiatannya ketua kalau tidak ada pilkada begitu mungkin. Silakan Pak Ketua. Baik, saya sebagai Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Tangerang, meskipun tidak ada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tangerang, namun kami tetap mengajak kepada seluruh warga masyarakat ya, khususnya di daerah-daerah yang pilkada. Inilah waktunya kita sebagai warga negara yang baik untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk mengatasi pandemi COVID ini. Hindari segala macam bentuk ujaran kebencian, negatif campaign atau black campaign dalam pelaksanaan pemilu kada. Jadikan pemilu kada ini sebagai momen untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju, sepakat sekali. Sebelum closing statement dari co-host kita, dosen UPH, Dr. Asyong, kita bacakan lagi nih dari melalui WhatsApp. Kalau Facebook sudah tidak ada, WhatsApp ada dari 0878093322 sekian. Ini baru oke. Terima kasih. Lalu ada dari 08578020 sekian. Ini untuk acara kita. Lanjutkan Ketua. Jangan lupa terus turun ke bawah. Tak kenal maka tak sayang. Kita aja turun ke kafe kopi. Cuman mungkin udah ada mau turun kemana nih? Ya. Mau membuktikan diskon kafe kopi 50% nih kalau lalu ada lagi dari 0816178396 sekian. Assalamualaikum Bang Haji Irfansyah. Kami PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kronjo siap turun ke lapangan untuk sosialisasi ke masyarakat. Wah, banyak dukungan ini. Banyak dukungan. Semoga nggak cuman ini ya statement doang. Iya. Pencitraan. Maaf, ya pastilah PDIP ini sudah dikenal partainya wong cilik. Iya. Ada lagi 0815859935 sekian. Salam hangat ketua buat Pak Haji Irfansyah, Ketua DPC PDIP. Sukses dan sehat selalu dari PAC Kecamatan Kresek Dapil 2. Tetap semangat, merdeka. Absen ini. Baik, artinya dukungannya kuat ini kelihatan. Artinya ketua DPC itu bisa mengikuti teman-teman yang lainnya. Sekarang dari closing statementnya Dr. Asyong. Ya, kami dari Tirta Radio Tirta TV mengucapkan terima kasih buat sobat-sobat yang menonton melalui YouTube, menonton melalui Facebook, dan begitu juga yang mengikuti acara ini
berpartisipasi melalui WhatsApp begitu dan terus mendukung acara kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk atensi dan perhatian saudara-saudara sekalian, sahabat Tirta, dan ini menjadi penutup kita, dan kita akan kembali minggu depan di acara yang sama, yaitu musik dan info dengan narasumber kita yang lain lagi dengan tema-tema yang sangat up to date dan sangat hangat. Tetap stay tune di Tirta Radio Station dari Tirta Mansion, kawasan Lipo Karawaci. Kami hadir untuk Anda, musik dan info bersama saya Thomas Gunawan dan Saya Asyo Munte. kami akhiri acara ini, tapi acara selanjutnya acara-acara yang menarik bagi Anda sahabat Tirta. Jadi tetap stay tune. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.